Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keselawati. Saya Gita Pramesti, saya Zahra Syakira. Kami dari kelas 12 MIPA 1 akan membacakan isi dari makalah yang berjudul Transmisi dan Penyimpanan Data dalam Bentuk Analog dan Digital. 1. Pengertian teknologi digital. Pengertian umum digital adalah suatu gambaran terkait keadaan bilangan yang di dalamnya terdiri dari angka 0 dan 1, atau off dan on, yang merupakan bilangan biner atau yang dikenal dengan istilah binary digit. Pengertian lain dari digital adalah suatu teknologi elektronik yang mampu melakukan penyimpanan, menghasilkan, dan juga memproses berbagai data yang terdapat dalam dua kondisi, yakni positif dan negatif. Kondisi positif akan diwakili atau dinyatakan dengan angka 1 dan negatif akan diwakili dengan angka 0. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik atau kode digital. 2. Pengertian teknologi analog. Analog adalah suatu jenis komunikasi elektronik yang mengirim sinyal dengan frekuensi atau amplitudo yang bervariasi. Frekuensi sendiri merupakan jumlah gelombang dari suatu sinyal, sedangkan amplitudo merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan suatu sinyal. Analog juga banyak digunakan pada perangkat yang dimana sinyalnya berasal dari sensor analog sebelum akhirnya dikonversi ke sinyal digital untuk disimpan dan diproses lebih lanjut. Berikut ini adalah beberapa contoh perangkat analog. 1. Vinyl dan tape recorder. 2. CRT pada TV dan monitor. 3. Jam dengan penunjuk jarum, bukan yang hanya menampilkan angkanya saja. 4. Laser fotokopi. 5. Peralatan kesehatan. 6. Perangkat komunikasi dengan kabel radar. Teknologi analog merupakan suatu bentuk perkembangan teknologi sebelum berkembangnya teknologi digital. Pada dasarnya merupakan perkembangan teknologi yang masih menggunakan sistem yang manual, dalam artian belum sepenuhnya dapat bekerja secara otomatis seperti pada teknologi digital. Teknologi analog pada dasarnya hanyalah alat yang sederhana dengan program yang tertentu saja. Teknologi analog merupakan proses pengiriman sinyal dalam bentuk gelombang. Sinyal analog bekerja dengan mentransmisikan suara dan gambar dalam bentuk gelombang kontinu. 3. Perbedaan teknologi digital dan analog. Teknologi digital merupakan hasil teknologi yang tepat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 untuk proses informasi yang mudah, cepat, dan akurat. Sinyal digital ini memiliki berbagai keistimewaan yang unik yang tidak dapat ditemukan pada teknologi analog, yaitu A. Mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang dapat membuat informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. B. Penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. C. Informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. D. Dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimnya secara interaktif. Kelebihan informasi digital adalah kompresi dan kemudahannya, yaitu dapat ditransfer ke media elektronik lain. Kelebihan ini dimanfaatkan secara optimal oleh teknologi internet, misalnya dengan menaruh ke suatu website atau umumnya disebut dengan mengupload secara seperti disebut online dan dunia siber. Teknologi analog merupakan proses pengiriman sinyal dalam bentuk gelombang. Sinyal analog tersebut bekerja dengan mentransmisikan suara dan gambar dalam bentuk gelombang continue varying. Misalnya ketika seseorang berkomunikasi dengan menggunakan telepon, maka suara yang dikirim melalui dengan telepon tersebut dilewatkan melalui gelombang, dan kemudian ketika gelombang ini diterima, maka gelombang tersebutlah yang menerjemahkan kembali ke dalam bentuk suara. 4. Penyimpanan data dan digital. Penyimpanan data dalam dunia digital adalah sebuah benda elektronik yang mampu menyimpan data-data elektronik dengan tujuan agar dapat dibuka kembali dan atau digunakan kembali. Beberapa jenis alat penyimpanan data yang cukup populer dalam dunia komputer ada hard disk atau cakram keras. Hard
disk atau cakram keras atau hard disk drive atau hard drive adalah sebuah benda yang mampu menyimpan data digital. Data tersimpan dalam HDD dapat diolah kembali oleh pengguna komputer. Pengolahan data dapat berubah penggandaan, penghapusan, penambahan, pengeditan, dan sebagainya. Sebuah hard disk berbentuk piringan magnetis. Yang kedua ada flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputuskan. Ini terjadi karena di dalam flash disk terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik yang ada pada flash disk sudah diputuskan oleh user. Yang ketiga ada micro SD. Micro SD adalah kartu memori non volatil yang dikembangkan oleh SD Card Association yang digunakan dalam perangkat portable. Keluarga micro SD yang lain berbagai menjadi SDSC yang kapasitas maksimum resminya sekitar 2 GB. Meskipun beberapa ada yang sampai 4 GB, memiliki kapasitas dari 4 GB sampai 32 GB, dan SDXC extended capacity kapasitasnya di atas 32 GB hingga maksimum 2 TB. Micro SD diaplikasikan pada berbagai peralatan teknologi, seringnya digunakan pada telepon genggam handphone. Pengertian transmisi data handphone. Pengertian transmisi data. Pengertian transmisi data adalah proses mentransfer informasi dari satu titik ke titik lain menggunakan saluran komunikasi. Pengertian transmisi data bisa berupa berpindahan data dari perangkat ke perangkat, perangkat ke server, atau bahkan antar server. Proses dalam pengertian transmisi data melibatkan pengkodean, pengiriman, dan decoding informasi untuk memastikan bahwa informasi yang dikirimkan tetap utuh dan akurat. Transmisi digital. Pengertian transmisi digital adalah proses mentransfer informasi atau sinyal digital dari satu tempat ke tempat lain. Proses transmisi digital membuka peluang untuk mengirimkan data secara efisien. Selain itu, tingkat kesalahan pengiriman data juga lebih rendah bila dibandingkan dengan transmisi analog. Jenis-jenis transmisi digital: transmisi seri, transmisi paralel, transmisi sinkronous, transmisi asinkronous, transmisi half duplex, transmisi full duplex, transmisi digital optik. Transmisi analog. Transmisi analog adalah salah satu model transmisi data yang telah ada sejak awal perkembangan komunikasi elektronik. Model ini didasarkan pada pengiriman sinyal analog tanpa memperhatikan muatan sinyal yang akan ditransmisikan. Namun, transmisi analog kurang efisien saat digunakan untuk mentransmisikan data digital karena tidak memanfaatkan kode biner yang efisien dalam merepresentasikan data. Telepon seluler dari generasi ke generasi. Telepon seluler atau ponsel atau telepon genggam atau handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap. Kelebihannya adalah dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel atau nirkabel. Sejarah perkembangan telepon seluler. 1. Generasi 0 Handy-Talkie SCR536. Tahun 1940 Galpin Manufactory Corporation, sekarang Motorola, mengembangkan Portable Handy-Talkie SCR536 yang berarti sebuah alat komunikasi di medan perang saat Perang Dunia II. 2. Generasi 1 Telepon seluler generasi 1G. Telepon seluler generasi ini merupakan telepon seluler pertama yang sebenarnya pada tahun 1973. 3. Generasi 2 Telepon seluler tahun 1996. Generasi kedua atau 2G muncul pada sekitar tahun 1990-an. 4. Generasi 3 atau ponsel 3G. Generasi ini disebut juga 3G yang memungkinkan operator jaringan untuk memberi pengguna
mereka jangkauan lebih luas, termasuk internet, bahkan video call berteknologi tinggi. 5. Generasi 4 atau ponsel 4G. Generasi ini disebut juga 4 generation atau 4G. 4G merupakan sistem telepon seluler yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi wireless yang telah ada, termasuk wireless broadband atau WIBRO. Cara kerja telepon seluler. 1. Panggilan dari telepon genggam ke telepon rumah. Ketika melakukan panggilan dari telepon genggam ke telepon rumah, biasa panggilan tersebut akan dihantarkan melalui antena wireless terdekat dan akan diubah dengan penghantar wireless ke sistem telepon landline tradisional. 2. Panggilan dari telepon genggam ke telepon genggam. Ketika melakukan panggilan dengan cara ini, panggilan akan dirutekan melalui jaringan landline kepada penghantar wireless penerima atau akan dirutekan dalam jaringan landline. 3. Panggilan jarak jauh. Ketika melakukan panggilan terhadap seseorang yang berada sangat jauh, panggilan akan dirutekan pada pusat pertukaran jarak jauh yang menyambungkan panggilan antar negara atau seluruh dunia melalui kabel fiber optik. Terima kasih. Thank you.